Halo, Assalamualaikum Sobat Ngoceh, welcome back to my podcast Ngoceh. Dan di episode kali ini kita akan kembali ngoceh tentang soft skill yang dibahas di buku The Advantage. So far kita udah ngomongin tentang 6 soft skill, dan ini adalah soft skill ketujuh alias soft skill terakhir yang akan kita bahas di project Ramadan tahun ini. Apakah soft skill itu? Yaitu tangguh. Menjadi tangguh merupakan suatu hal yang penting jika teman-teman ingin bertahan di era yang kejam seperti saat ini. Apalagi kalau misalkan teman-teman adalah orang yang memutuskan menjadi seorang public figure atau content creator atau pebisnis. Ini merupakan soft skill yang penting banget nih supaya teman-teman tidak akan mati atau pecah berkeping-keping saat dihadapkan dengan komentar netizen atau kritikan netizen. Karena tangguh ini penting banget dan itu masuk di dalam 7 listnya Enies Prince dalam buku The Advantage ini. Makanya gue rasa ini udah pasti penting banget. So let's talk more about tangguh di episode kali ini. Ini dia ngoceh 30 hari project Ramadan dari gue Nina Dika Shiva. Enjoy! Kita mulai dulu dengan pengertian dari tangguh itu sendiri. Jadi tangguh itu apa? Tangguh dalam buku ini dikatakan sebagai kemampuan untuk menanggapi tekanan dengan baik, menghadapi rintangan secara efektif, merespon dengan baik dan bangkit. Let's say, setiap orang di hidup ini pasti punya tujuan. Ambil sebuah contoh, seorang Ninet punya tujuan untuk membuat sebuah podcast yang bisa didengarkan oleh banyak orang gitu kan. Spesifiknya bisa punya 1.000 pendengar per minggunya misalkan kayak gitu. Itu adalah sebuah tujuan hidup gue misalkan. Nah, dalam perjalanannya pastinya bukan cuma hal-hal enak yang gue terima. Let's say hal-hal enak itu seperti dipuji orang akan podcast gue, ataupun ada orang yang mengatakan podcast gue bermanfaat, pokoknya hal-hal yang positif. Tapi gue juga akan menerima hal-hal negatif seperti kritikan yang tidak membangun, ataupun semacam dislike, atau juga bahkan ngata-ngatain gitu, menghardik, menghujat seperti itulah. Itu hal-hal negatif yang pasti akan terjadi kalau misalkan kita sedang berada dalam perjalanan mencapai tujuan kita. Nah, pertanyaannya, apakah yang diperlukan untuk bisa kayak bodoh amat sama hal-hal negatif tersebut? Jawabannya adalah tangguh. Tangguh ini adalah tentang bagaimana kita bersikap saat sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Seperti yang gue hadapin kemarin, jadi saat gue baru mulai sampai episode 15 kalau gak salah. Gue kan baru mulai nge-YouTube di Ramadan tahun ini ya. Jadi gue upload video gue ke YouTube dan mulai di episode 15 atau keberapa gitu, mulailah ada orang yang gue nggak tahu lah, let's say lah emang konten gue jelek ataupun karya gue kurang menarik bagi orang ataupun banyak yang mesti diperbaiki. Gue diserang dengan dislike. Jadi setiap kali gue baru upload video pasti ada dislike yang so far paling banyak adalah 9 gitu kan. Mungkin bagi orang lain ataupun orang yang gak merasakan perjalanan ini itu cuma sebuah angka gitu, gak ada apa-apanya gitu. Tapi bagi seseorang yang memutuskan membuat karya gitu, orang yang membuat karya itu gitu kan, itu merupakan sebuah concern yang luar biasa. Karena dislike bagaimanapun juga artinya adalah ada yang gak beres ataupun ada yang gak sesuai nih, ataupun karya lu tuh tidak memenuhi standar orang-orang gitu, makanya mereka dislike. Saat itu terjadi, itu gue refleks gitu ke diri gue, ini bukanlah hal yang gue inginkan. Gue nggak pernah membayangkan bahwa akan ada dislike semacam ini, karena so far gue selalu merasakan hal-hal yang oke-oke aja gitu kan, dipuji, dan andai kata pun gue mendapatkan sebuah kritiknya itu pun membangun sehingga gue bisa mengimplementasikannya sebagai bentuk perbaikan ke depannya. Tapi ini yang datang adalah dislike tanpa sebuah penjelasan kenapa sih mereka dislike, apa sih yang mereka nggak suka. Jadi gue kayak masih ngawang-ngawang gitu, dislike-nya itu dalam bentuk apa. Terus gue memutuskan untuk rehat sejenak gitu. Gue baca lebih dalam tentang buku The Advantage dan masuklah gue di bab ke-7 tentang tangguh ini. Dan di situ dikatakan bahwa
Ini adalah soft skill yang kamu perlukan kalau misalkan kamu mendapatkan keadaan yang tidak kamu inginkan. Dan dislike ini adalah sesuatu hal yang gak gue inginkan, ya kan. Gak disukain gitu akan karya yang gue kerjakan dengan sepenuh hati. Itu adalah sesuatu hal yang bukan gue inginkan. Dan ternyata jawabannya adalah tangguh. Gue harus membentuk personality gue menjadi personality yang tangguh untuk bisa ngadepin hal ini sebagai sesuatu yang ya udah, anggapin aja ini sebagai sebuah pembelajaran. Dan justru ini menjadi sebuah sentilan buat gue bahwa nggak semua orang itu bakal suka dengan apa yang gue suka. Karena selama ini gue selalu berpikir apa yang menarik bagi gue pasti akan menarik juga buat pasar. Padahal bukan hal itu yang akan selalu terjadi di hidup ini, ya kan? Kan teman-teman orang-orang yang nikmatin itu gak hanya akan jadi teman-teman gue juga gitu kan. Ada orang-orang di luar ring gue yang akan menikmati karya gue. Jadi gue mencoba untuk nge-push diri gue menjadi seorang pribadi yang tangguh untuk bodo amatan dengan orang-orang yang pada akhirnya tidak memberikan track yang bagus di karya-karya gue, dan mencoba untuk take it as sebuah angka aja gitu kan. Yang gue anggap sebagai not angka itu adalah orang-orang yang like, orang-orang yang komen, itu yang akan gue appreciate. Tapi untuk orang-orang yang pada akhirnya ninggalin track tanpa sebuah kejelasan, itu gue gak akan take it seriously gitu kan. Kecuali kalau misalkan yang dislike itu akhirnya ninggalin komen, gue tuh gak suka sama karya lo karena gini, memberikan sebuah penjelasan, itu yang akan gue take it seriously. Karena balik lagi, menjadi tangguh artinya bisa menghadapi rintangan secara efektif. Gak akan efektif kalau misalkan gue berlarut-larut dalam kesedihan dan mempertanyakan siapa ini yang dislike, apa yang salah dalam karya gue gitu kan. Kan itu gak bakal efektif, kecuali kalau misalkan memang ada notes ataupun komen-komen yang berisi kritikan gitu kan, dan gue ngambil itu, nah itu efektif karena gue bisa memperbaikinya ke depannya. Tapi ini kan gak ada gitu, daripada ngawang-ngawang gak jelas gitu, mikirin ini siapa, terus ya berlarut-larut, aduh gede banget ya di saya segala macem. Mendingan gue bodo amat dan gue fokus sama orang-orang yang mau memberi kritikan secara membangun, terus menyukai karya-karya gue dan memberikan masukan-masukan yang bisa gue perbaiki gitu ya ke depannya. So itu tentang tangguh. Gue masih belajar sih untuk menjadi tangguh karena ini gak susah, karena ini gak mudah gitu, butuh waktu. Dan kadang pun gue kalau misalkan lagi me time atau segala macam, ataupun gue lagi scroll down video-video gue di YouTube dan ngeliat dislike-nya anjir banyak banget gitu kan, kadang gue masih down juga. Tapi ya balik lagi, tangguh itu kan gak bisa dilakukan dalam waktu cepat gitu kan. Kita semua berproses, dan untuk menjadi tangguh pun kita perlu berproses. Oke. Nah, kenapa seseorang bisa tangguh? Karena orang-orang yang tangguh ini adalah orang-orang yang punya komitmen tinggi terhadap tujuannya. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun yang menghujam, apapun yang membuat ia terseok-seok gitulah dalam mencapai tujuannya, itu gak bakal menjadi sebuah halangan bagi dia. Makanya kalau misalkan lo mau menjadi pribadi yang tangguh, pertama tetapin tujuan, dan yang kedua punya komit yang tinggi terhadap tujuan tersebut, supaya apapun yang mencoba menghentikan lo dalam perjalanan itu tidak akan berhasil. Nah, pertanyaan sekarang adalah kenapa penting menjadi seseorang yang tangguh? Dalam buku ini dikatakan karena lingkungan sangat dinamis. Sekarang lingkungan itu sangat dinamis, banyak perubahan dan banyak resiko. Teman-teman gak akan bisa hidup tanpa mengambil resiko. Kalau misalkan teman-teman tidak mencoba untuk mengambil resiko, ya hidupnya bakal flat gitu aja, dan gak ada pasti satu manusia pun di dunia ini yang bisa mengatasi kebosanan karena hidupnya flat. Pasti adalah sedikit-sedikit ngambil resiko, walaupun tingkat resiko yang diambil setiap orang itu pasti akan berbeda. Seperti mencoba hal baru itu merupakan mengambil sebuah resiko. Jadi coba deh cari orang di sekeliling lo, pasti nggak ada dong orang yang begitu-begitu aja. Kalau misalkan dulunya dia pakai BlackBerry, keluarlah Android, pasti dia ada ketergiuran sendiri untuk pakai Android juga kan. Itu kan hal-hal yang baru gitu, new things gitu kan. Kalau misalkan dia hijrah dari satu produk ke produk yang lainnya, ataupun berhenti melakukan kegiatan yang dulu terus pindah ke kegiatan yang baru, resign dari kantor yang udah berpuluh-puluh tahun dia di dalamnya, masuk ke jenis kantor yang baru, itu kan sesuatu yang baru, dan itu merupakan contoh bahwa setiap orang pasti mengambil resiko dalam hidupnya. Tapi memang beda tingkatan resiko yang diambil. Nah, saat ini terjadi, tangguh itu sangat
diperlukan. Karena kalau enggak, ya udah tadi lo nggak bakal bertahan lama di tempat yang baru itu. Let's say lo kerja 10 tahun di sebuah perusahaan. Suatu hari lo bosen, akhirnya lo mencoba untuk mengambil resiko dan pindah ke perusahaan baru. Let's say dari perusahaan A pergi ke perusahaan B. Di perusahaan B, lu pasti akan adaptasi baru kan? Adaptasi lagi, mencoba untuk membaca situasi, mencoba mengerti pekerjaan lo yang baru. Nah, dalam perjalanannya, kalau misalkan lo nggak tangguh, lo pasti nggak bakal betah di kantor yang baru ini. Karena lo akan membandingkan kantor yang lama, yang udah 10 tahun lo di dalamnya mungkin udah nyaman, orang-orang udah asik, udah connecting gitu kan sama mereka semua. Pekerjaannya lo udah di luar kepala bisa menjalankannya, tiba-tiba pindah ke perusahaan yang baru dan ternyata keadaannya berbeda 180 derajat, maka hal yang perlu lu miliki adalah tangguh. Semuanya nggak akan sama, semuanya udah dinamis, semuanya pasti berubah dan semuanya pasti berbeda dan resikonya pun pasti ada. Kalau misalkan lu nggak tangguh gitu kan, 3 bulan di tempat yang baru lu pasti udah resign. Nah makanya tangguh ini penting banget, apalagi buat lo semua yang merupakan risk taker. Kayak gue nih, biasanya anak ekstrovert tuh. Anak-anak ekstrovert adalah seorang pengambil resiko yang tinggi. Jadi orang ekstrovert harus belajar deh soft skill yang satu ini. Harus bisa menjadi tangguh. Lanjut ke yang selanjutnya yang akan gue bahas, yaitu tentang penghalang. Apa aja sih penghalang untuk menjadi seseorang yang tangguh? Yang pertama, mudah kehilangan minat. Tadi kan gue bilangin contohnya adalah mempunyai tujuan. Kalau misalkan dalam perjalanannya akhirnya gue kayaknya udah males nih nge-podcast. Jadi kan tujuan gue jadi podcaster gitu kan yang banyak pendengar ya. Tiba-tiba di jalan gue kehilangan minat. Gue gak mau jadi podcaster nih, gue mau jadi artis TikTok aja. Ya udah, akhirnya gak tangguh, lu gak akan memperjuangkan. Ada kata ada orang yang ngehujat lu ataupun ada orang yang menjatuhkan lu saat lu buat podcast, udah bodo amat. Akhirnya nggak tangguh, udahlah pindah aja ke TikTok kayak gitu. Lo udah nggak memperjuangkan karena itu sudah bukan tujuan lo lagi. Lalu penghalang yang kedua itu adalah kurang usaha dan mudah menyerah. Baru dibilang begitu aja udah down, baru dibilang begitu aja udah menyerah. Kayak kemarin gue tuh udah mau nyerah aja tuh di hari ke-15, kayak udah gak mau bikin lagi tuh podcast sama YouTube gitu kan. Tapi balik lagi, untungnya buku ini menyelamatkan gue, untungnya gue diajarin tentang menjadi tangguh gitu kan. Jadi alhamdulillahnya sekarang podcastnya masih jalan dan menuju ke hari 30. Itu dia penghalangnya. Jadi yang pertama, kita itu mudah kehilangan minat. Yang kedua, kita mungkin kurang usaha dan mudah menyerah. So, never give up. Untuk semua orang-orang yang di luar sana yang sedang membuat karya-karya indah, percayalah bahwa suatu hari karya lo pasti bakal dinikmati oleh banyak orang. Karena itu kan tujuan utama seseorang membuat karya, dinikmati oleh banyak orang. Oke, untuk mengembangkannya, ini dari Richard St. John. Jadi kata Richard, kalau misalkan lo mau menjadi seorang yang tangguh, lo harus bisa kayak deal with 4 hal ini, yaitu crap. Yang pertama, lo harus bisa menghadapi yang namanya criticism ataupun kritik. Kalau ada orang mengkritik lo bisa handle itu dengan good. Lo bisa menghadapinya dengan oke, dengan santai, dan lo mengambil sisi positif dari kritik itu. Ya, kritiknya maksudnya adalah kritik yang membangun. Kalau kritiknya nggak membangun, hempaskan jauh-jauh. Lalu yang kedua, rejection. Lo harus bisa menghadapi yang namanya rejection ataupun penolakan. Saat lo membuat sesuatu, lalu itu ditolak oleh orang banyak, lo harus bisa menerima penolakan itu. Lo cari tahu kenapa mereka menolak hal itu, apa yang salah dengan apa yang lo buat. Perbaiki, lo coba tawarkan lagi sampai mereka bisa menerimanya. Lalu yang ketiga, asshole, orang menjengkelkan. Tadi kan gue nonton Aska Kebuser, dia bikin video tentang ngomongin hate comments ataupun ngebacain hate comments. Terus dia bilang orang-orang menjengkelkan ini, orang-orang asshole ini, itu adalah orang-orang yang tahu kalau misalkan dirinya itu nggak punya kemampuan apa yang kita miliki. Jadi kita harus bisa bisa menghadapi orang-orang ini dengan punya pemahaman kayak tadi. Ya mereka ngomong kayak gitu bukan karena mereka bukan karena kita memang benar-benar punya hal tersebut, tapi karena mereka tidak memiliki apa yang kita miliki. Udah take it like that aja gitu kan, supaya orang-orang menjengkelkan ini tidak bisa masuk ke dalam pikiran kita dan consume healthy mind kita, terus turn kita menjadi seseorang dengan pribadi yang negatif atau pikiran yang negatif. Lalu yang keempat, kita harus bisa menghadapi P atau pressure, yaitu tekanan.
Ya karena kalau misalkan dalam sebuah tekanan biasanya semua orang itu bisa berubah jalan pikirannya, bisa berubah sikapnya, bisa berubah ketenangannya gitu kan. Kalau misalkan dikasih tekanan, coba deh take a deep breath gitu kan. Terus kita harus bisa deal dengan tekanannya. Kita coba cari tahu kenapa orang ini memberi tekanan kepada kita. Net, pokoknya ini kerjaan harus kelar sekarang, gini 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 ya. Gak mau tahu gini gini gini. Kalau lo pada saat itu akhirnya langsung marah gitu kan, apaan sih gini 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 gini, gue kadang masih kayak gitu sih. Oh, udah nggak tahu apa orang mau libur segala macam. Itu ya berarti kita belum bisa handle tekanan dengan baik. Tapi kalau misalkan kita berhenti sejenak gitu kan, kemana gue melakukan ini lagi, yaudah gue berhenti sejenak, gue dimintain sebuah data gitu kan, padahal gue lagi mengerjakan sebuah hal yang lain, dan gue diminta saat itu juga data ini, tanpa dia mikirin bahwa gue sedang doing something else gitu kan. Gue diem dulu dan gue coba mikir, aduh ini tekanan banget nih dari dia, bisa nggak ya, daripada gue marah semuanya nggak kelar, mendingan gue kerjain dulu deh yang dia minta, baru gue lanjutin kerjaan gue yang tadinya jadi kerjaan utama gue gitu kan. Dan akhirnya semuanya selesai. Gue ngerasain tuh efek positif dari menjadi tangguh. Jadi gitu cara kita menghadapi tangguh. Jadi kita harus menghadapi 4 hal untuk bisa tangguh, yaitu C adalah tadi criticism, terus R rejection, A asshole, P pressure. Kita harus bisa menanggapi 4 ini dengan baik supaya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Well, teman-teman, itu aja untuk episode kali ini. Sebagai penutup, gue akan bacain sebuah quotes dari Winston Churchill yang mengatakan bahwa sukses berasal dari kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Kalau misalkan teman-teman ingin menjadi seseorang yang sukses, punya tujuan hidup, terus go for it. Jangan pernah berhenti di tengah jalan, karena kita nggak akan tahu sudah seberapa dekat kita dengan kesuksesan tersebut. Oke, thank you so much untuk teman-teman yang udah ngedengerin episode kali ini. Dan ya, inilah soft skill terakhir yang gue bahas di Project Ramadan tahun ini. Hope we can meet again di podcast Ngoceh 30 hari tahun depan yang ngebahas soft skill lain, mungkin dari buku yang lain. Well, Sobat Ngoceh, thank you so much for listening. Sorry kalau misalkan ada salah kata. Bye-bye. Assalamualaikum.